Hai everyone, kali ini kita akan membahas satu topik yang relates dengan fenomena yang mengemuka akhir-akhir ini gitu ya, dimana kita sedang ada dalam euforia terkait dengan Euro. Dan salah satu berita yang saya baca ketika fenomena Euro ini adalah terkait dengan keputusan yang diambil oleh salah satu coach dari timnas Inggris gitu ya, yaitu Gareth Southgate, ketika dia memutuskan untuk mengambil kebijakan yang tidak populer, yaitu dengan tidak memanggil Marcus Rashford, Jack Grealish, dan juga beberapa pemain bintang gitu ya dalam tim nasional English. Di satu sisi kebijakan tersebut tentu menuai banyak tanda tanya gitu ya, mempertimbangkan status bintang yang ada dalam diri Marcus Rashford, Jack Grealish, dan juga pemain-pemain lainnya gitu ya. Namun di sisi lain kebijakan tersebut menarik gitu ya, karena Gareth Southgate di sini dia mengimplementasikan suatu metode atau filosofi manajemen yang disebut sebagai meritokrasi based advancement gitu ya, yang itu diadvocates oleh beberapa teoris maupun business leaders yang ada di dunia. Ternyata gitu ya, dalam konteks organization gitu ya, baik itu dalam the world of sport maupun dalam bisnis, usaha, dan segala macam, apa yang diambil oleh Gareth Southgate ini cukup common diterapkan gitu ya. Masih dalam konteks bola gitu ya. Beberapa pelatih juga menerapkan itu loh. Let's say Pep Guardiola gitu ya. Guardiola itu juga menerapkan yang disebut sebagai meritokrasi based advancement itu gitu ya, ketika dia melatih City gitu ya, dia ditch ya, yang namanya Raheem Sterling, Leroy Sané, meskipun dua pemain tersebut statusnya adalah bintang gitu ya, tapi dia nggak teruskan gitu ya, dia lebih memilih untuk memainkan Bernardo Silva dan juga Phil Foden gitu ya, yang dia dipilih karena memang performancenya pada saat itu lebih baik dibandingkan dengan Sterling maupun Leroy Sané gitu ya. Fergie gitu ya, dulu di tahun 2000 atau 90-an akhir gitu ya, Alex Ferguson itu juga mengambil kebijakan yang serupa gitu ya, ketika pada waktu itu dia berani mencadangkan seorang David Beckham gitu ya, seorang superstar pada waktu itu di dunia bola. David Beckham dicadangkan karena memang performance dia pada waktu itu tidak bagus gitu ya. So instead of Beckham gitu ya, dia memilih pemain yang memiliki performance bagus pada waktu itu. Dia mengedepankan konsep meritokrasi gitu ya dalam suatu organisasi. Yang terakhir contohnya common gitu ya, the special one, Jose Mourinho gitu ya. Dia ketika di MU gitu ya, bagaimana Mourinho itu nggak memilih Paul Pogba gitu ya, meskipun status dari Pogba itu superstars, tapi pada waktu itu dia lebih memilih Nemanja Matic atau Scott McTominay gitu ya, yang memiliki performance yang lebih baik dibandingkan dengan Pogba yang lebih banyak ngartis gitu ya. Konteks yang sama juga dia terapkan ketika dia pada waktu itu ada di Madrid gitu ya. Di Madrid dia kipernya memiliki mega bintang dalam diri Iker Casillas, tapi dia tidak terapkan, dia lebih memilih Diego Lopez gitu ya, meskipun Casillas bintang gitu ya, tapi dia lebih memilih performance dari pemain yang berbasisnya adalah performance. Nah, ini fenomena yang menarik gitu ya, ini terkait dengan the importance of applying meritocracy throughout organizations, yang itu diadvocates oleh beberapa teoris maupun business leader. Di teoris gitu ya, itu diawali dari Frederick W. Taylor gitu ya, yang dia sebagai the father of scientific management. Dia mengemukakan betapa pentingnya gitu ya menerapkan yang namanya performance based incentive gitu ya. Itu adalah lahirnya KPI dan segala macam itu dari Frederick Taylor gitu ya, dari scientific management, di mana pekerja itu diberikan reward gitu ya, promosi maupun konsekuensi itu berbasis performance dan kontribusi dia ke organisasi. Itu adalah Frederick Taylor. Yang lebih baru gitu ya, misalnya McGregor juga seperti itu gitu ya, dengan teori X dan teori Y-nya, khususnya yang teori Y yang menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu gitu ya, pekerja itu semuanya akan termotivasi kalau dirinya diberikan ruang untuk berkreasi, untuk berkarya.
gitu ya. Dengan adanya ruang tersebut, maka suatu pekerja itu bisa memberikan kontribusi yang optimal untuk perusahaannya. Dengan disitulah McGregor juga menjadi salah satu father dari teori terkait dengan meritokrasi. Betapa pentingnya meritokrasi dalam suatu organisasi. The father of management, modern management, Peter Drucker juga mengemukakan hal yang sama gitu ya. Bagaimana dia menekankan pengelolaan people gitu ya, berbasis ability dan juga kontribusinya terhadap organisasi instead of personal connection gitu ya, instead of favoritism. Itu juga diterapkan atau diadvocates oleh Michael Porter gitu ya. Ya, dia bilang bahwa Porter itu bahwa organisasi gitu ya itu akan berjalan dengan baik, competitive advantage-nya akan punya gitu ya. Kalau inovasinya itu, budaya inovasinya itu subur. Nah, budaya inovasi itu hanya bisa diterapkan gitu ya ketika pemimpin itu memilih, mempromosikan dan memberikan reward untuk pekerja yang memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan gitu ya, bukan berdasarkan favoritism, bukan berdasarkan personal connection. Nah, itu adalah beberapa teoris. Di konsep leadership juga demikian gitu ya. Kita melihat di GE ada Jack Welch gitu ya. Jack Welch mungkin pada waktu itu cukup revolusioner gitu ya, di mana dia menerapkan konsep yang namanya rank and yang gitu ya. Cukup revolusioner gitu ya, di mana top 20% dari company itu yang memiliki kinerja bagus oleh Jack Welch akan diberikan promosi, career advancement gitu ya. Sementara 70%-nya itu diberikan room untuk memperbaiki diri. 10% bottom dari employee gitu ya, itu unfortunately dikasih kesempatan untuk pindah dari perusahaan dari GE. Itulah yang diterapkan oleh Jack Welch gitu ya. Tapi itu kebijakannya sangat drastis, tapi itu memotivasi karyawan untuk bekerja dan memberikan performance baik mungkin untuk perusahaan gitu ya. Nah, yang terakhir kemarin Satya Nadella gitu ya, CEO Microsoft juga demikian, karena Nadella ingin turn around situasi yang ada di Microsoft gitu ya. Dia ingin compete dengan Google dan segala macamnya. Dia menerapkan continuous learning, innovation dan juga recognition terhadap employee yang memiliki performance dan juga contribution yang baik untuk perusahaan. Itu adalah beberapa teoris terkait dengan meritokrasi gitu ya. Intinya kalau meritokrasi itu gitu ya, baik di konteks bola, olahraga, organisasi non-profit maupun organisasi profit gitu ya, itu adalah advancement gitu ya terhadap career atau apapun, itu didasarkan pada performance gitu ya. Performance dari pekerja, skill dari pekerja, kontribusi dari pekerja, bukan berdasar pada personal connection gitu ya. Seberapa dekat saya dengan circle saya gitu ya, seberapa favorit saya terhadap anak emas saya gitu ya. Yang seperti itulah yang kemudian advance. Itu sangat tidak diadvocates oleh beberapa teoris maupun business leaders. Dengan adanya meritokrasi gitu ya, suatu organisasi itu bisa transparan gitu ya, kriterianya jelas gitu ya. Pada konteks apa saya akan mengalami kemajuan karir, pada konteks apa saya akan diberikan reward, pada konteks apa saya akan stagnan, pada konteks apa saya akan demote atau saya akan dimutasi. Itu ada transparansi dan juga ada equal opportunity gitu ya. Semua orang gitu ya, kalau kamu memberikan kontribusi, kalau kamu memberikan kinerja yang baik, maka kamu akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk advancement. Dan juga itu accountability-nya juga jelas gitu ya. Jadi jelas kenapa saya memilih A, kenapa saya memilih B. Karena di situ ada dasar, oh kontribusi dia segini, oh performance dia segini, oh skills dia segini, knowledge dia segini. Itulah yang diterapkan oleh beberapa business leader, Nadella, Jack Welch, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson, dan yang bahkan yang terakhir adalah Gareth Southgate di timnas England. Itu merupakan suatu kebalikan gitu ya dari model manajemen gitu ya, yang dia memilih timnya itu berdasarkan personal connection dan juga favoritism gitu ya. Kalau
advancement didasarkan pada seperti itu gitu ya, menurut McGregor, menurut Frederick Taylor dan segala macamnya itu, menurut Drucker itu berbahaya. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Yang pertama, ada decrease moral gitu ya. Pekerja yang sudah memberikan kontribusi terbaik gitu ya, itu dia akan demoralize gitu ya, karena mereka merasa bahwa effort dan juga talent yang dia berikan itu di overlook oleh suatu organisasi, sehingga dia akan kemudian berpikir, buat apa saya memberikan kontribusi lebih untuk organisasi kalau eventually gitu ya, yang akan advance adalah orang-orang yang dekat, yang menjadi favorit dan menjadi anak emas gitu ya. Itu adalah seperti itu. Yang kedua, drawbacksnya adalah potential of reduced productivity gitu ya, karena yang ditempatkan atau dipilih itu adalah yang less qualified individuals. Kemudian turnover gitu ya. Jadi kalau sudah ada gejala di mana pekerja di suatu organisasi gitu ya, itu dia ingin untuk pindah ke organisasi yang lain gitu ya. Itu adalah tanda-tanda gitu ya, di mana di situ itu organisasinya sudah menjadi kurang sehat gitu ya. Klub bola juga seperti itu gitu ya. Kalau pelatih gitu ya, lebih memilih timnya berdasarkan personal connection dan juga favoritism instead of the performance or contribution that they give to the team gitu ya, maka pemain itu akan menjadi nggak happy. Dia ingin pindah klub, dia ingin transfer. Kalau di NBA dia ingin di trade gitu ya. Itu adalah salah satu drawbacksnya gitu ya. Kemudian yang keempat gitu ya, pemilihan advancement gitu ya, baik bola, pemain basket, baik itu karyawan yang berbasis pada favoritism atau personal connection, itu akan menimbulkan working environment yang bersifat toxic gitu ya. Kalau sudah toxic di situ akan menjadi muncul adanya distrust, resentment, di mana satu pihak lebih sering untuk ngomongin hal negatif tentang yang lain. Jadi bukan karena suatu performance, bukan karena suatu contribution gitu ya, tapi apa yang judgement itu didasarkan pada apa yang didengar kepada dari yang dilahirkan dari toxic working environment, and it is not good, not healthy at all gitu ya. Kemudian innovationnya juga menjadi stifled, itu menjadi berbahaya karena itu menjadi asal muasal dari stagnasi suatu organisasi atau bahkan kemunduran atau kehancuran suatu organisasi. Contohnya banyak gitu ya, perusahaan-perusahaan seperti Enron gitu ya, di mana pada waktu itu leader di situ memilih tim manajemen melakukan promosi berdasarkan favoritism, berdasarkan personal connection. In the end gitu ya, kita mengetahui gitu ya bagaimana end game atau ending dari Enron, di mana perusahaannya collapse gitu ya. Ada suatu aksi-aksi yang sifatnya unethical. Kemudian GM gitu ya, General Motor pada waktu itu ada konsep the old boys network gitu ya, di mana yang dipilih adalah orang-orang yang ada dalam circle tertentu gitu ya, teman, geng gitu ya. Hasilnya GM pada waktu itu mengalami stagnasi gitu ya, karena keputusan-keputusan bisnisnya yang diambil sifatnya pur gitu ya, dan dia juga tidak bisa untuk melakukan inovasi. Nah, itu tadi kurang lebih gitu ya, bagaimana pentingnya meritokrasi itu untuk diterapkan di organisasi, baik itu dalam konteks sepak bola, baik itu dalam pengelolaan klub basket, baik itu dalam pengelolaan organisasi, bisnis, non bisnis dan segala macamnya. Penting sekali untuk menerapkan meritokrasi seperti halnya yang diadvocate oleh Frederick Taylor, McGregor, Peter Drucker, Michael Porter maupun beberapa business leaders seperti Satya Nadella, Jack Welch dan segala macamnya. Hopefully itu menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Bye.